Mutiara, kamu lagi di mana? Benar kamu cari kerjaan? Emang mau ngelamar kemana? Kasih tahu saya ya, biar saya nganterin kamu. Saya emang lagi nyari kerja, Mas. Tapi Mas Kenzo nggak usah antar saya. Saya nggak apa-apa kok jalan sendiri. Mas Kenzo fokus aja sama kerjaan Mas Kenzo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Mutiara. Kamu lagi di mana? Saya di kantornya Marvel, Bu. Kenapa? Bagus Mutiara, kamu sudah melakukan hal yang tepat. Kebetulan sih juga lagi mau ke kantor Marvel. Kalau gitu nanti kita ketemu di sana ya. Ibu mau ngapain di sini? Ada sesuatu yang ingin saya bahas aja sama Marvel. Ini apa jangan-jangan Bu Dianti punya petunjuk soal orang tua kandungnya Marvel ya? Bisa jadi. Tapi nanti kita lanjut ngobrol di sana aja ya Mutiara. Sampai ketemu di sana. Baik, Bu. Hati-hati. Mas Kenzo bilang bukan dia anak kandungnya Bu Dianti dan Pak Aditya. Tapi Bu Dianti malah sibuk nyariin orang tua kandungnya Marvel. Padahal kan Bu Dianti baru kenal sama Marvel. Mas Kenzo pernah tanya langsung ke Bu Dianti dan Bu Dianti jawab kalau emang Mas Kenzo itu bukan anak kandungnya. Sementara Mas Kenzo yakin kalau dia bukan anak kandungnya Bu Dianti. Sebenarnya apa yang terjadi hari itu? Kenapa ada 2 bayi ditinggalkan di rumah sakit Mulia sementara aku sendiri juga nggak tahu kenapa. Kenapa aku bisa bersama Bu Widuri? Mustahil kan kalau 3 bayi yang ditinggal di rumah sakit yang sama. Apa iya? Mutiara sama kayak yang dibilang sama Ivan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tan. Maaf, Tan. Gak tahu kenapa. Aku ngerasa Mutiara kayaknya gak mungkin yang ngelakuin itu semua sama kayak yang dibilang Ivan. Mutiara gak mungkin nyewa orang buat ngerusakin pertunangan aku sama Mas Dikta. Karena setahu aku, Mutiara orangnya gak kayak gitu. Tolong Rel, kamu jangan goyah. Kita kan udah cari pelan-pelan. Dan kita udah sepakat kalau memang Kemungkinan besar itu memang Mutiara nyuruh Ivan. Tapi dari tadi aku pikirin soal itu, aku jadi ragu, Tan. Mutiara kayaknya gak mungkin deh ngelakuin itu semua. Aurel, saya tuh bukan orang yang mudah menarik kata-kata yang keluar dari mulut saya. kalau saya bilang saya yakin Mutiara yang sudah menyuruh Ivan ya. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Sampai semuanya emang jelas-jelas terbukti. Gimana kalau kita temuin Ivan lagi, Tan? Kita tawarin dia imbalan yang menguntungkan, karena aku tahu gimana Ivan kalau soal uang. Ya, aku emang gak punya uang dan gak punya power. Tapi Tante bisa bikin Ivan bicara jujur. Tante bisa tawarin dia pekerjaan setelah nanti dia keluar dari tahanan. Atau aku sisi studionya yang udah bangkrut. Pokoknya ngelakuin apa aja supaya Ivan bisa ngomong jujur. Oke. Tante setuju. Demi keadilan buat Dikta, kita akan coba tanya Ivan sekali lagi. Tante jemput kamu ke kontrakan ya. Oke, Tan. Makasih ya. Ya. Mbak Mutiara silakan duduk dulu. Nanti akan dipanggil untuk interview. Oh, makasih ya, Kak. Kok nggak mau diantar? Lagi main rahasia-rahasiaan ya? Ya udah deh, semangat ya. Makasih ya Mas Kenzo. Jangan ngambek ya.
Ma, kayaknya jodohku udah kutemukan. Walau mama bukan ibu kandungku, tapi nama mama ini mengandung nama perempuan cantik itu. Mutiara. Aku semakin yakin kalau Mutiara itu jodohku. Untuk sementara, Mutiara akan jadi istriku dulu. Semoga ini bisa membuat kami saling kenal satu sama lain. Selamat pagi Pak Marvel. Mutiara manggil gue, Pak. Ah, mungkin dia ingin terlihat profesional aja kali ya. Pagi, Mutiara. Silakan masuk ke ruangan saya. Bapak duluan? Kamu aja duluan. Enggak apa, Bapak aja duluan. Kan Bapak yang tahu ruangannya di mana. Oh iya, saya ingin tahu ruangannya di mana ya. Mari. Sayang. Sayang. Say, kamu nggak apa-apa? Bajuku, Om. Gaun aku benar-benar hancur. Pas yang lakuin ini benci sama aku dan gak mau kita nikah, Om. Om gak nyangka gaun pengantinnya rusaknya separah ini. Halo, Pak. Halo, Sandra, kamu jujur sama Papa. Bukan kamu kan yang ngejarin Marsha dengan mencuri dan menghancurkan gaun pengantinnya? Papa kok tiba-tiba nuduh aku sih, Pak? Sandra, Papa tuh kenal kamu. Papa tahu kamu. Kamu tuh paling senang playing victim. Udah, kamu ngaku aja. Pak, please deh. Yang gak suka sama Marsha itu bukan cuma aku sama Kayla doang kali, Pak. Lagian aku sama Kayla juga ada bantu perencanaan persiapan pernikahan kalian kok. Bapak tuh pernah mikir gak sih? Mungkin aja ada orang yang gak suka ngeliat kalian bahagia. Makanya mau digagalin. Kita mempercepat aja pernikahannya. Gak usah mewah, yang penting kita sah dan halal ya. Marsha sengaja banget ya? Dia mau ngajak aku perang? Oke, sayang. Sandra, sekarang cepat kamu kasih tahu ke Kayla, Om Aditya juga Tante Rianti. Kasih tahu ke mereka kalau pernikahan Papa sama Marsha akan dipercepat. Oke? Lama-lama dia makin tambah nantangin, makin gak sabar sama aku, emangnya gak cukup ya aku rusak